warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ani Susanti, di channel Ani Susanti Official. Di video kali ini, saya akan membahas tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang merupakan kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya. Namun, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita ulas kembali ya makna keuangan. Keuangan diartikan sebagai suatu proses kegiatan mengelola keluar masuknya uang untuk membiayai suatu kegiatan organisasi. Salah satu organisasi yang biasa kita temui yaitu organisasi sektor publik. Dalam hal ini adalah pemerintah pusat. Secara umum, kegiatan keuangan ditinjau dari aktivitasnya ada 3. Yang pertama adalah proses penganggaran atau budgeting. Yang kedua adalah proses pencatatan atau accounting. Yang ketiga adalah proses pemeriksaan atau auditing. Di setiap organisasi idealnya melakukan ketiga kegiatan tersebut. Salah satunya negara kita, Indonesia. Tujuan organisasi yang berbeda-beda akan mempengaruhi kebijakan pengelolaan keuangannya. Kemudian, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, jelas negara kita memerlukan biaya. Tapi dari mana ya negara kita mendapatkan uang? Secara garis besarnya, semua yang berkaitan dengan keuangan negara untuk membiayai kegiatan negara Indonesia secara menyeluruh dan mencapai tujuan nasional Indonesia maupun internasional adalah dengan merancang APBN setiap tahunnya. Sebelum kita melanjutkan materi tentang APBN lebih jauh, kita tanya-tanya dulu yuk sama peserta didik tentang APBN ini. Sejauh mana sih peserta didik kita mengetahui tentang APBN sebagai salah satu kegiatan keuangan negara kita, Indonesia? Oke, saya mau tanya nih, apakah kalian tahu tentang APBN? APBN? Kamu tahu? APBN singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ya, Bu? Kalian tahu nggak sih tentang APBN? APBN? Apa ya? Saya kurang paham tentang APBN. Kalau kamu kurang tahu, Bu. Oke, terima kasih. Yuk, yuk. Kamu tahu nggak tentang APBN? Tidak. Tidak ya? Oke, terima kasih ya. Sama-sama, Bu. Tahu nggak sih tentang APBN itu apa? APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia. Adalah rencana keuangan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Oke, terima kasih. Betul, Bu. Wah, dari video tadi, setelah kita bertanya secara acak kepada peserta didik, ternyata beberapa belum mengetahui tentang APBN. Padahal secara tidak langsung kita semua merasakan manfaatnya. Baik, kita akan bahas satu persatu ya. Semua yang berkaitan dengan APBN, khususnya tentang postur APBN. Bagaimana negara mendapatkan uang dan untuk apa saja negara belanja atau mengeluarkan uang. Yuk, simak terus videonya. Di dalam postur APBN terdapat 2 aspek. Yang pertama adalah tentang pendapatan atau penerimaan anggaran. Yang kedua adalah tentang penggunaan anggaran atau belanja negara. Sumber penerimaan anggaran dibagi menjadi 3. Yang pertama, penerimaan pajak. Yang kedua, kepabeaan dan cukai. Yang ketiga, penerimaan negara bukan pajak. Sumber penerimaan anggaran dari pajak utama dibagi menjadi 4. PPh, PPN dan PPNBM, PBB, dan pajak atas impor. Sumber penerimaan anggaran dari pajak sektoral berasal dari industri pengolahan, perdagangan, pertambangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, konstruksi dan real estate, transportasi dan pergudangan, serta jasa perusahaan. Sumber penerimaan anggaran dari kepabeaan dan cukai ada bea masuk, cukai, dan bea keluar. Sumber penerimaan negara bukan pajak berasal dari pendapatan SDA baik migas maupun non-migas, pendapatan keuangan negara dipisahkan, PNBP lainnya, dan pendapatan BLI. Baik teman-teman semuanya, bagaimana? Sampai di sini sudah paham ya tentang penerimaan anggaran dan dari manakah sumber-sumber penerimaan anggaran negara kita? Setelah kita mempelajari tentang penerimaan anggaran, maka selanjutnya kita pelajari postur APBN tentang belanja negara. Untuk apa saja uang negara digunakan?
Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh ke materi belanja APBN, kita bahas sebentar ya tentang kondisi negara kita yang terkini. Kita ketahui bahwa pemerintah mengencarkan program percepatan penanganan pandemi melalui bidang kesehatan, ada program vaksinasi gratis, melalui bidang pendidikan, pemerintah memberikan bantuan kuota internet. Yuk kita tanya-tanya ke peserta didik bagaimana tanggapan mereka. Mau vaksin ya? Iya, Bu. Vaksinnya gratis? Gratis. Kok bisa gratis? Tahu nggak kenapa? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Oke, terima kasih. Kenapa vaksin bisa gratis? Ya dari pemerintah sih Dari pemerintah? ya untuk meringankan beban yang orang-orang yang tidak mampu. Oh ya. Terus pemerintah itu bisa dapat uang dari mana? Kok bisa vaksinnya jadi gratis? Nah sebetulnya utang kayaknya. Oh, udah. Oke, makasih ya Mas. Mau vaksin ya? Tahu nggak kenapa vaksin bisa digratiskan oleh pemerintah? Kan gratis kan ya? Kenapa? Karena untuk menjaga kesehatan. Ya. Terus kan banyak nih vaksin yang diberikan pemerintah, dapat uangnya dari mana? Tahu nggak? Oh, nggak tahu. Oke, makasih ya. Halo. Habis vaksin ya? Iya. Vaksinnya gratis kan ya? Iya. Tahu nggak kenapa vaksin bisa gratis? Gimana? Tahu nggak vaksin kenapa bisa gratis? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak. Nggak. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Kemarin dapat bantuan kuota internet nggak untuk pembelajaran dapat, daring? Dapat. Tahu nggak itu siapa yang memberikan? Itu dari pemerintah. Apa kalian tahu sumber dananya dari mana? Tidak. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama, Kak. Bu Anis mau tanya, kemarin kalian dapat bantuan kuota internet nggak? Saya dapat, tapi cuma 1 kali. Kalau saya alhamdulillah setiap bulan dapat. Dapat ya. Tahu nggak sih itu siapa yang memberikan bantuan kuota internet itu kok gratis gitu untuk kita semua peserta didik dan guru saat pandemi ini? Dari Kemendikbud. Iya, Dari Kemendikbud. Iya. Tahu nggak sumber dananya dari mana? nggak tahu. Kalau itu belum tahu. Oke. Terus kalian tahu nggak tentang APBN? Belum begitu tahu. Belum begitu tahu. Tahu nggak singkatannya apa? Ya pokoknya tentang anggaran belanja negara. Iya. Oke, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Wah, ternyata teman-teman peserta didik juga ada yang belum tahu bahwa program percepatan penanganan pandemi ini dibiayai melalui APBN. Oleh karena itu, untuk kita perjelas, bisa kita pelajari materi tentang belanja negara karena program tersebut masuk ke dalam jenis belanja negara. Yuk, kita simak materinya. Jenis belanja negara ada 3. Yang pertama adalah belanja pemerintah pusat. Yang kedua, transfer ke daerah dan dana desa. Dan yang ketiga adalah untuk pembiayaan utang. Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian atau lembaga yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja sosial. Sedangkan belanja non-kementerian atau lembaga terdiri dari belanja pegawai, subsidi, dan belanja lain-lain. Untuk dana otonomi khusus, pemerintah pusat mendukung penyelenggaraan PON melalui APBN sejak tahun 2018 sampai 2021. Bagaimana teman-teman semuanya semakin paham ya tentang APBN kita atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Kita jadi lebih mengenal tentang penerimaan anggaran dan juga jenis-jenis belanja negara. Dari mana saja negara mendapatkan uang dan juga kemana saja negara mengeluarkan uang. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kita mengenal tentang keuangan negara melalui APBN. Nah, tetap kenali APBN kita, kenali uang kita untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh dalam rangka mewujudkan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.